Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi waradaka madlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya, khususon guru agung kita semua Pangersa Aba Aus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pangersa Umi dan seluruh ahlul bait dan para wakil talqin yang hadir pada manakib online streaming sore hari ini, senantiasa berkah semuanya segalanya selamanya. Yang menjadi wasilah daripada manakib online streaming ini Bunda Haja Susi si milik kita, Umi Sahid, Ibu Hajah Wahyuni, dan juga para sesepuh, bini sepuh manakib, Ibu Hajah Rahma, Ibu Ramayani, dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para petugas manakib online pada sore hari ini, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menjelaskan makna huruf demi huruf yang menyusun kalimat basmalah yang diriwayatkan oleh Imam Tohari dalam tafsirnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ba bahauhu wasin sanauhu wal mim masduhu. Sesungguhnya huruf ba itu bermakna keagungannya, huruf sin bermakna kemuliaannya, dan huruf mim bermakna keluhurannya. Imam Ja'far As-Shadiq juga ditanya mengenai makna huruf kalimah basmalah, dan beliau berkata, huruf ba adalah bahaullah, keagungan Allah. Sin adalah sana Allah, keluhuran Allah. Dan mim ada mulkullah, kekuasaan Allah. Lalu beliau ditanya, kalau lafaz Allah, dan beliau menjawab, alif adalah Allah illah, adalah karunia Allah terhadap makhluknya berupa kenikmatan di bawah kewalian kami. Jadi di bawah kenikmatan kewalian kami, kita ini adalah termasuk di bawah kenikmatan kewalian Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki adalah berupa kenikmatan yang dibawa oleh guru kita semua. Maka lam dikatakan ilzamullah, ketetapan Allah terhadap makhluknya atas kewalian kami. Berarti ini juga ketetapan yang sudah ditetapkan oleh guru kita, ada ketetapan Allah. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus
ikut dengan ketetapannya. Apapun yang dikatakannya harus kita kerjakan. Jangan dihilafiahkan apa yang dikatakan oleh guru agung kita. Seperti Aba Aus menyampaikan sebelum pulangnya Aba Anom. Jadi perkataan Syekh Mursyid tidak boleh dihilafiahkan. Kalau kita dengar, kita lakukan. Kalau kita sudah melihat, kita jalankan. Jangan kita beralasan, berargumen apapun, karena sudah ada ketetapannya. Ketetapan walinya berarti ketetapan Allah. Jangan kita berhujah-hujah apapun yang sudah dikatakan oleh guru kita. Maklumat itu luar biasa kalau kita pikirkan. Kalau maklumat berupa amaliyah, berupa perintah, itu mudah bisa dilakukan. Tapi maklumat yang berupa larangan, yang sebetulnya kita tahu kita menjadi seorang bayi pasti tidak akan menolak apapun yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi kita sebagai bayi maknawi masih menolak apa yang diberikan oleh orang tua kita, yaitu Syekh Mursyid. Kadang-kadang kita menolak apa yang diberikan oleh guru kita. Itu yang menjadi ganjalan kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi pecinta kesucian jiwa. Ini yang harus kita bisa lawan. Kalau namanya perintah sih gampang dilakukan untuk ikhwan semua, tapi berupa larangan ini yang berat. Yang berat bukan namanya barangnya, tapi yang berat nafsunya untuk melawan semua itu. Maka beliau ditanya lagi, bagaimana kalau hak? Beliau menjawab, hak adalah huwa, yakni dialah yang menjadi penerus Muhammad, warisatul Muhammadiyah dan keluarganya. Khososi awal asar bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak itu huwa, dia siapa? Penerus daripada nur kemuhammadan yang sampai kepada guru agung kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Jadi kalau ikut kepada guru kita berarti sudah ikut seterusnya sampai yang dikatakan bismillah itu. Ada yang mengatakan basyirun samiun malikun latifun hadiyun. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita ikuti dengan kata-kataan bismillah itu, maka kita akan benar. Huwanya itu ikut kepada Syekh Mursyid yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa menjadi warisatul anbiya wal mursalin, yaitu mursyid kamil wa kamil. Maka ada pula yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Ia menjawab pengertian tentang tasawuf dengan mengatakan makna dari huruf-huruf yang menyusunnya. Tasawuf terdiri daripada 4 huruf: ta, sod, waw, dan fa. Ta di sini adalah taubat. Ta ini adalah taubat. Sedangkan dalam tarekat kita ada taubat, ada awabin, ada inabah. Tapi yang paling tinggi kedudukan adalah awabin, orang yang sudah kembali kepada Allah. Maka sotnya dikatakan dalam tasawuf, sotnya dikatakan sofaul qalbi, kebersihan hati. Kalau kita pasti, kalau sekarang ini musimnya haji, kita pakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian putih. Pakaian putih berarti dimulai dengan kesucian jiwa. Dimulai dengan kesucian bajunya. Baju itu tidak berjahit. Kenapa harus tidak berjahit? Kalau berjahit itu ada sekat-sekat yang akan namanya menghalanginya. Maka dengan sekat-sekat itu dihilangkan. Maka pakai pakaian ihram, pakaian putih, akan terjalin jasadianya suci, dan namanya rohaniahnya juga harus suci. Maka sofaul qalbi ini betul-betul harus kita bisa lakukan. Kita zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tekanan bidor bin sadidin itu memukul kepada hati kita agar noktah-noktah hitam, kotoran-kotoran daripada keteledoran kita, dari dosa kita terhapus dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah.
Maka hati ini harus bersih. Maka dikatakan kita para pecinta kesucian jiwa. Kalau masih banyak gorong-gorong di dalam hati kita, ada rasa benci, ada rasa tidak suka, ada rasa melawan, ada rasa protes, itu berarti masih dalam OTW, on the way. Kalau bahasa saya, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kita lagi berusaha untuk bagaimana kita mencapai kedudukan tersebut. Maka shot yang dikatakan dalam tasawuf itu adalah sofaul qalbi. Dan wow dikatakan ini tasawuf. Wow itu wilayah. Wilayah itu adalah bahasanya ruang, tempat, atau yang memiliki tempat tersebut adalah wilayah. Maka wali dikatakan yang mempunyai wilayah. Maka wilayah-wilayah ini kita dalam wilayahnya adalah Syekh Mursyid, wilayahnya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Maka berbahagia kita. Maka seseorang yang sudah punya wilayah itu akan fana. Tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan dendam, tidak merasakan apa-apa. Yang ada dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbahagia dengan ini. Maka runutan-runutan itu kita harus dapat melampuinya. Maka seseorang yang salik dalam berjalan itu pertama yang harus kita sadari adalah kita melakukan taubat. Maka taubat dalam kitab Al-Minahus Saniyah adalah dalam logo adalah kembali. Dalam segi bahasa taubat itu, bertaubat itu dalam bahasa ialah kembali. Sedang secara pengertian syara agama ialah berhenti dari melakukan segala perbuatan yang tercela menurut syara kepada perbuatan yang terpuji. Jadi menghentikan perbuatan-perbuatan tercela, ya gibahnya dikurangin, ya segala apapun yang namanya melawan syara tidak baik itu kita namanya hilangkan, bukan dihilangkan tapi kita arahkan menuju ke tempat kebaikan. Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli berwasiat, wahai saudaraku, wajib atas dirimu selalu bersikap lurus dan bertaubat. Jadi kita ini diajarkan untuk bersikap lurus dan bertaubat. Lurus dalam tindak laku perbuatan kita. Dan bertaubat daripada kesalahan-kesalahan kita. Baik yang disengaja pun tidak disengaja. Atau kesalahan orang lain kepada diri kita. Kita pun bisa memaafkan kesalahan orang lain. Itulah inti namanya bertaubat. Jadi mengosongkan diri kita dari hal-hal yang membuat murkanya Allah. Maka sesungguhnya kita sedang bertaubat kepada Allah. Maka seseorang yang bertaubat ada permulaan dan ada kesudahannya. Permulaan taubat ialah bertaubat dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kecil, dari perkara yang makruh, yang dibenci. Nih sekarang nih yang lagi rame, perkara yang makruh, yang dibenci. Kenapa yang makruh dibenci? Maka Abah mengatakan kalau masih sekarang masih merokok, pindah agama saja. Ini bahasa keras buat saya. Pindah agama saja. Jangan menyebut nama Abah, jangan menyebut nama Allah, jangan menyebut nama Rasulnya. Maka Abah mengatakan itu bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Kalau bid'ah sesat berarti siapapun yang masih melakukan itu adalah sesat dalam perilaku kehidupannya. Bila ada seseorang yang masih seperti itu, dia mengatakan apapun, maka dikatakan dusta ucapannya. Walaupun ucapannya itu benar. Karena apa? Dari dirinya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh guru kita ini. Maka dari perkara yang menyalahi keutamaan dari prasangka baik terhadap diri sendiri, dari prasangka bahwa dirinya sebagai kekasih Allah, dan prasangka bahwa dirinya benar-benar telah bertaubat dan akhirnya bertaubat dari kehendak hati yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kesudahannya, puncak bertaubat ialah kembali kepada Allah. Jadi puncak bertaubat itu kita kembali kepada Allah. Awabin, orang-orang yang sudah kembali, yang kita lakukan setiap ba'da sholat, ba'diyah dari ba'diyah maghrib,
sesudah taubat awabin kita lakukan 2 rakaat. Dulu di zaman Abah Anom sholat sunnah awabin itu sampai 6 rakaat 3 salam itu dilakukan. Tapi di zaman Abah Aus sudah dikurangi, enak luar biasa. Tapi masih banyak yang malas melakukan sholat sunnah 12 rakaat setelah sholat maghrib. Kadang-kadang maaf, namanya khotaman saja ditinggalkan, apalagi khotaman Senin dan Kamis. Banyak yang meninggalkan termasuk saya, untuk namanya itibar buat saya untuk bisa melakukan sekecil mungkin untuk kita dapat melaksanakan apa yang diperintah oleh guru kita. Kalau yang besar-besar kita tidak sanggup, yang kecil-kecil saja kita ambil supaya apa? Ada manfaat untuk diri kita. Maka ulama ahli tahqiq, kalau ahli tahqiq yang dimaksud adalah yang mendalami pengetahuan agamanya. Kalau ada syarah daripada kitab-kitab, maka ditahqiq lagi. Kalau syarah itu, ini dari namanya hadisnya dari mana, hadisnya dari mana. Itu lihat usul daripada hadis, itu ditahqiq lagi, sesuai dengan namanya keadaan pada zaman ini, sehingga apapun ilmu yang dilakukannya, itu berjalan sesuai dengan zamannya. Itu orang ahli taklid memberikan keterangan bahwa orang yang mengakui serta menyesali perbuatan maksiat yang dilakukannya, berarti ia telah bertaubat dengan sebenarnya. Selama ini apakah kita sudah melakukan seperti itu? Kalau kita bermaksiat, apa yang dilakukannya, kita itu bertaubat, menyesali, jangan sampai mengulangi lagi apa yang sudah kita lakukan. Apalagi saat-saat ini, pokoknya kita cobalah ikut kepada guru kita, sebab Allah Azza wa Jalla tidak menerangkan kepada kita perihal taubat Nabi Adam alaihissalam, kecuali hanya pengakuan dan penyesalan. Coba kalau kita lihat bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa, karena cuma satu larangan yang Allah bilang, silakan engkau makan yang ada di surga ini, engkau makan, kecuali jangan engkau dekati pohon tersebut. Dekat saja tidak boleh, apalagi memakan atau memegang daripada buah tersebut. Sehingga karena melanggar perintah Allah, diturunkan ke muka bumi ini. Maka Nabi Adam dalam taubatnya jelas, dalam firman Allah, qala rabbana dhallamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Bagaimana doa ini dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam yang terpisah kurang lebih sampai dikatakan, ada yang mengatakan 350 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 150 tahun. Itu berdoa, dan Nabi Adam sendiri berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami serta tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini seorang nabi, manusia pertama, bapak kita, ibu kita, yang sampai sekarang ini karena beliau semua kita dapat hidup di dunia ini. Maka tidak ada lagi kita berkata tidak, kita ikuti saja guru kita. Apa yang kita lakukan semata-mata kita hanya menjalankan syariat badan saja. Ibadah kita ibadah Syekh Mursyid. Apapun yang kita lakukan dalam ibadah amalia kita yang baik adalah afalnya guru mursyid, kita hanya menjalankan saja. Semoga kita semua mampu untuk dapat melakukannya. Paling tidak dengan hal-hal yang kecil, kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita, agar kita, konektivitas kita bisa bersambung dengan Syekh Mursyid dimanapun kita berada. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.